Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alamsyah Ikranegara, mahasiswa semester 7, tepatnya di Universitas Pamulang. Di video kali ini, saya diberikan tugas oleh dosen mata kuliah saya, tepatnya di mata kuliah Ekonomi Internasional. Meningkat video kali ini, saya sedikit akan membahas materi tentang apa materi yang akan saya bawakan, yaitu materinya arus modal dan bisnis internasional. Dalam artian bisnis internasional dan MNC. Di sini sudah ada yang tahu atau belum? Kalau memang belum, bisa saya jelaskan. Next, lanjut videonya. Baiklah, meningkat materi yang akan saya bawakan yaitu adanya pendahuluan 1, yakni pasca PD 2 fenomena ekonomi politik internasional ditandai dengan munculnya aktor-aktor non-negara yang ikut memainkan peran penting dalam hubungan ekonomis lintas negara. Yang keduanya itu ada salah satu faktor yang menonjol adalah yakni perusahaan multinasional atau multinational corporates yang bisa kita sering disebut MNC. Adapun dengan kekuatan modal, teknologi dan sistem manajemen yang baik, MNC mengontrol aliran modal teknologi bahkan distribusi barang melintasi batas-batas negara. Lanjut. Oke, lanjut. Di pendahuluan yang kedua, Amerika Serikat merupakan negara yang paling banyak memiliki MNC yang menguasai perekonomian dunia. Dan yang kedua, di dekade 60-an, 40% total investasi asing di dunia dilakukan oleh USA. MNC setidaknya 60% total produksi barang manufaktur dunia dikuasai oleh USA. MNC yang meliputi 4 komoditas utama, yakni bahan kimia dan obat-obatan, mesin-mesin, alat-alat elektronik, dan alat transportasi. Lanjut. Di pendahuluan yang ketiga ini, adanya eksistensi MNC ternyata sanggup mengubah cara signifikan struktur perekonomian global di mana setiap negara-negara berkembang makin terlibat di dalam transaksi bisnis internasional. Kemudian lanjut masuk ke definisi 1, yakni perusahaan yang kegiatan bisnisnya bersifat internasional dan lokasinya produksi terletak di beberapa negara. Dalam arti cabang di luar negeri tidak hanya memiliki oleh perusahaan induk, tetapi juga operasi atau kegiatan cabang dikontrol dan diawasi oleh perusahaan induk. Yang kedua, adanya suatu perusahaan yang memiliki atau mengontrol produksi atau fasilitas pelayanan di luar negeri dari tempat kedudukan atau home base-nya. Lanjut. Di definisi yang kedua, berdasarkan ukuran kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif ini terdiri dari beroperasi di dua negara atau lebih. Kemudian revenue dari foreign operation mencapai 25-30% revenue total. Untuk kualitatif tersendiri adanya 4 bagian, yaitu berorientasi pada home market, bisa disebut ethnocentric. Yang kedua, berorientasi pada beberapa individual foreign markets, bisa disebut polycentric. Yang ketiga, berorientasi pada wilayah, yang disebut regiocentric. Dan yang keempat,
itu tersendiri dari berorientasi global market, bisa kita sebut geosentrik. Lanjut. Kemudian adanya sifat MNC. Karakter MNC tersendiri ini sangat bervariasi, tergantung dari cara pendirian cabang di luar negeri maupun pola pemilikan dan tujuan operasi di luar negeri. Yang keduanya itu ada sifatnya pendirian cabang di luar negeri dengan investasi langsung maupun tidak langsung dengan cara mendirikan perusahaan baru, ekspansi atau membeli perusahaan di luar negeri. Yang ketiga ini pengaturan dan pemilikan cabang di luar negeri. Dengan demikian lebih banyak joint ventures. Next. Tujuan dan motif MNC. 1. Ekspansi secara vertikal. Ekspansi secara vertikal ini disebut perusahaan induk yang memproses lebih lanjut ataupun mendirikan cabang di luar negeri untuk menghasilkan input untuk diproses lebih lanjut oleh perusahaan induk. Contohnya, perusahaan minyak dengan mendirikan cabang di luar negeri di mana terdapat sumber minyak yang kemudian dapat diproses lebih lanjut oleh perusahaan induk tersendiri. Yang kedua, adanya ekspansi horizontal. Ekspansi horizontal ini bisa disebut mendirikan cabang di luar negeri dengan melakukan kegiatan yang hampir sama dengan perusahaan induk. Next. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan MNC, yaitu adanya tujuan maksimum bermanfaat. 1. Mengetahui kebutuhan dan selera konsumen. Yang kedua, pelayanan kepada konsumen. Yang ketiga, masalah hambatan tarif dapat diatasi. Dan yang keempat, keuntungan maksimum, yakni pertimbangan efisiensi biaya. Contohnya, upah buruh rendah, kerajinan, dan tidak sering terjadi pemogokan biaya dan pajak rendah. Faktor non-ekonomi. 1. Faktor sosial dan budaya. Kedua, sikap pemerintah terhadap perusahaan asing. Yang ketiga, kestabilan politik negara penerima. Apa sih faktor sosial dan budaya? Baiklah, saya jelaskan. Jika kita memahami apa itu perubahan sosial budaya, mungkin ada yang penasaran. Faktor apa sih yang mendorong terjadinya perubahan sosial budaya? Sebenarnya di pengertian ini, para ahli sudah menyebutkan faktor perubahan sosial ini tersendiri diantaranya sebagai, kita ambil contoh, adanya penemuan baru, kemudian pengaruh jumlah penduduk, munculnya konflik, terjadinya revolusi, dan keterbukaan pada lapisan masyarakat. Adanya penemuan baru ini bisa kita sebut dan kita tahu bahwasanya Indonesia salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk yang cukup besar. Faktor perubahan jumlah penduduk inilah yang juga menjadi salah satu faktor perubahan sosial budaya. Pengaruh penjumlahan penduduk dapat mempengaruhi struktur di masyarakat. Lanjut, munculnya konflik dalam hidup bersosialisasi sudah sewajarnya jika menemukan konflik atau pertentangan. Umumnya konflik muncul tersebut disebabkan oleh kemajemukan yang melahirkan beberapa karakter dengan sifat sehingga timbullah pertentangan satu dengan yang lain. Terjadinya revolusi.
Terjadinya revolusi ini penyebabnya sosial budaya adalah karena terjadi pemberontakan atau revolusi. Untuk kasus ini umumnya terjadi dari luar masyarakat, terbentuk di luar lingkungan alam fisik sekitar masyarakat, misalnya karena terjadi bencana alam atau terjadinya perang. Kemudian terbentukan pada lapisan masyarakat, yakni faktor penyebab terjadi perubahan sosial budaya disebabkan karena keterbukaan lapisan masyarakat terhadap perubahan baru. Memang, tipe masyarakat seperti ini memberikan dua pengaruh, yaitu keterbukaan open-minded terhadap hal-hal baru sehingga lebih update. Untuk sikap pemerintah terhadap perusahaan asing. Di sini sudah ada yang tahu, kalau memang belum, hal ini menjelaskan setidaknya ada 4 hal yang bisa dilakukan pemerintah untuk meningkatkan investasi di tanah air. Pertama, kepastian hukum yang jelas. Kedua, kestabilan ekonomi dan politik. Ketiga, pembenahan regulasi pemerintah dan birokrasi. Dan yang keempat, yang terakhir, fleksibilisasi aturan ketenagakerjaan. Lanjut, kestabilan politik negara penerima. Apa sih kestabilan? Banyak tergantung pada perpaduan rakyatnya. Kita sebenarnya telah meletakkan landasan yang betul untuk mengukur perpaduan itu, yakni satu bahasa, satu kebudayaan, satu sistem pendidikan. Justru itu, untuk menjamin perpaduan dan kestabilan negara yang tulen, ialah mengistilahkan dihayati dapat dilaksanakan oleh semua rakyat dengan jujur dan tegas. Lanjut, next video. Kekuatan bersaing MNC terdiri dari 7 bagian. 1. MNC dipandang sebagai perusahaan superior. Yang kedua, dipandang memiliki kekuatan monopoli yang diperoleh karena penggunaan teknologi melalui R dan D. Yang ketiga, MNC disebut sebagai perusahaan informasi. Dan yang keempat, MNC dapat menikmati adanya skala ekonomis. Yang kelima, MNC memperoleh manfaat dari besarnya atau luasnya jaringan keuangan internasional. Yang keenam, MNC sering punya monopoli pemasaran. Dan yang terakhir, yang ketujuh, MNC sering menghindari dan kebijakan tarif atau kuota. Efek global MNC. MNC akan mempengaruhi alokasi investasi antar negara, yakni jumlah total investor dunia mungkin dapat naik dengan munculnya MNC. Kemudian MNC punya akses sumber dana internasional yang lebih luas dan kemudian menanamkan di negara yang menjanjikan pendapatan tinggi serta resiko yang rendah. Lanjut, MNC dapat menimbulkan alokasi efisiensi produksi antar negara. Apa sih efisiensi alokasi? Yaitu proses produksi MNC dipecah-pecah menjadi proses yang relatif kecil diletakkan di beberapa negara. Lanjut. Adapun dampak negatif MNC ini tersendiri. 1. MNC justru dapat menimbulkan monopoli sehingga alokasi sumber daya yang kurang optimal. Yang kedua, MNC dapat menghambat pesaingnya yang tidak mempunyai keunggulan. Yang ketiga, MNC dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah negara induknya ataupun negara tempat alokasi baru. Dan yang terakhir, yang keempat, MNC lebih fleksibel, maka mereka sering dapat menimbulkan biaya eksternal bagi perekonomian dunia. Adapun manfaat MNC bagi negara induk.
yakni kenaikan pendapatan ataupun resiko yang lebih kecil dari pemilik faktor produksi. Yang kedua, diperolehnya produk dengan harga yang lebih murah yang dihasilkan di negara lain yang biaya produksinya rendah. Konflik yang muncul di negara induk, yakni pergeseran tenaga kerja. Yang kedua, berkurangnya unggulan modal dan teknologi. Yang ketiga, penghindaran pajak. Yang keempat, merongrong kebijakan ekonomi negara induk. Next, manfaat bagi negara penerima, yakni basis pajak yang lebih besar, kemudian meningkatnya jumlah tempat kesempatan kerja, terus adanya ahli teknologi, dan ekspansi modal yang diperkenalkannya jenis industri khusus, kemudian pengembangan sumber daya lokal. Next, adapun kerugian negara penerima dari MNC itu sendiri yaitu mencari laba yang berlebihan. Kedua, mendominasi perekonomian setempat. Yang ketiga, hanya mempekerjakan tenaga lokal yang sangat berbakat. Yang keempat, gagal melakukan alih teknologi yang maju. Yang kelima, melakukan intervensi terhadap pemerintah. Yang keenam, kurang membantu perkembangan perusahaan domestik. Dan yang terakhir, kurang menghormati adat hukum dan kebutuhan setempat. Next. Pengaturan MNC oleh negara penerima. 1. Pengaturan tentang masuknya MNC. Kedua, penentuan sektor-sektor tertentu yang sudah tertutup untuk investasi asing. Ketiga, negara penerima dapat mengatur kegiatan MNC. Keempat, negara penerima melakukan pengaturan keuntungan yang boleh dikirim ke negara induk. Yang kelima, negara penerima dapat melakukan tindakan nasionalisasi MNC. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi pembahasan kita kali ini. Dan dengan video ini saya bisa share ke teman-teman. Kurang lebihnya mohon dimaklumi. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.